Bismillahil Malikil Qudusi Salam. Bismillahil Ajijil Hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Paina insyaallah asuli kitab Syekh Abdul Qadir Jalani Sirrul Asrar. Mudah-mudahan dengan membacakan kitab Sirrul Asrar ini wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid darain, kita mendapatkan berkah, manfaat, faidah dunia dan akhirat kepada kita. Amin. Melewati saluran kitab beliau Sirrul Asrar. Mudah-mudahan Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani selalu mendoakan kepada kita. Mudah-mudahan kita sampai di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam ridho dan diridhoi Allah. Amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin sedikit kita sampaikan kesimpulan minggu kemarin. Sesungguhnya para nabi-nabi itu, termasuk Nabi Muhammad SAW sebagai Asrarul Alam, atau yang bahasa itu Nurul Mustafa Mala'al Aqwan. Nabi Muhammad itu, kata Syekh penulis pengarang kitab pengarang kasidah ya Syekh siapa, Habib siapa itu, seorang Habib yang ngarang, Syekh Busairi kalau salah, Nurul Aqwan atau Mala'al Aqwan. Mala itu artinya isi alam, isi kainat. Kalau tidak mengerti itu masih tidak apa-apa. Itu salah satu permisalan. Mala'al Aqwan itu Nurul Mustafa ya, cahaya Mustafa, orang yang terpilih, adalah Mala'al Aqwan, isi daripada Aqwan. Aqwan ini kainat apa aja, ada tumbuhan, ada pohon, ada gunung, ada kehidupan. Itu isinya di situ. Syariah itu diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, lalu beliaulah yang mengurusi syariah, disuruh Allah, karena beliaulah khalifah yang sebenarnya. Khalifatul alam itu adalah Nabi junjungan kita, Nabi besar SAW. Ridho Allah bergantung kepada ridho Nabi SAW. Ridho Allah bergantung pada ridho Nabi. Kayak apa itu? Jangan ridho beliau, orang tua saja letak daripada ridho Allah. Orang tua Anda itu bagus mana dengan Nabi Muhammad SAW? Jauh lebih bagus Nabi kan? Penghulu. Cintailah Allah dan Rasulnya melebihi daripada cintamu kepada yang lain. Subhanallah. Berarti apa? Kalau Nabi ridho, maka kita ridho. Lalu kenapa? Ketika kita mengamalkan syariah, Sholat itu pekerjaan siapa dulu? Pertama kali sholat itu pekerjaan siapa? Nabi Muhammad SAW. Zakat pekerjaan siapa? Nabi Muhammad SAW. Sedekah pekerjaan siapa? Haji. Apalagi? Semua amal-amal, bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, bacaan siapa itu dulu? Nabi Muhammad. Lalu sekarang kita kerjakan, mengerjakan pekerjaan yang telah dikerjakan Nabi, yang telah diwariskan Nabi kepada kita. Pakaian Nabi dan amal-amal tadi itu pakaian Nabi. Berarti kita mengamalkan syariat ini adalah memakai pakaian Nabi. Itu malah Aqwan pertama tuh syariah. Paham lah dulu tuh lah. Itu minggu kemarin tuh. Kayak apa Gus? Paham ya kalau sudah Gus? Nah buat apa kita mengakui kita hebat? Ya lah Gus. Ternyata ini pakaian ditanamkan Nabi kepada kita. Bahkan Nabi berkata, "Man dalla ala hasanatin falahu misru ajruha." Barang siapa yang berbuat atau menunjukkan kebajikan kepada sesuatu hal, kepada orang lain, misalnya mengajarkan kebaikan kepada orang lain atau berbuat baik, orang lain menuruti pekerjaan kita, anak kita menuruti pekerjaan kita yang baik-baik, hal-hal yang baik kita berbuat lalu dituruti orang, falahu mislu ajruha, maka baginya mendapatkan pahala sebagaimana dikerjakan oleh orang itu. Kira-kira Nabi dapat enggak sih? Dapat. Berapa turun manusia? Sampai sekarang sudah 1400 tahun. Dapat terus sidin amal. Iyalah. Kenapa dapat amal sidin? Karena pakaian beliau kita pakai. Kita belajar agama dari guru kita sampai kepada Nabi SAW. Pakaian sembunyian, karena sembunyian itulah yang saya maksud dengan silah. Ruh Nabi ada di kehidupan kita. Satu. Karena lu alam semesta kena pulang. ini itu dulu. Amalan nang amal syariah kita gawi selama ini, yang kita kerjakan selama ini, ternyata
kita menggunakan ruh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisalah paham lah. Kira-kira kau lah paham Buyong, Pak Buyong. Pahamkah? Oh, setua mana Pak Buyong lah disambut Bapak lah. Abang Buyong lah, Abang Buyong. Karena itu Nabi mengisahkan tentang firman Tuhan, Kul hadihi sabili. Katakanlah, haji ini adalah sabili, ini adalah jalanku, ujar Nabi. Hei Muhammad, katakan kepada umatmu, haja ini, semua ini, sabili, ini adalah jalanku. Enggak ya Rasulullah, ad'u ilallah. Maka aku pun mengajak kalian kepada Allah melewati jalan siapa? Jalan Nabi. Ya lah. Nah. Ala basyiratin, yaitu jalanku itu adalah jalan basirah, jalan hati nurani. Bukan ini lain. Nih. Sembahyang kita bila menggunakan ini salah kabujur. Tapi kalau ini usul kita nggak ada percaya, coba di rumah. Ana wa minat taba'ani, aku akan bersama orang yang mengikutiku. Apa kabar? Namun hendak bersama Nabi, caranya kayak Pak? Mengikuti Nabi. Melewati apa? Basirah. Jadi mengikuti Nabi itu melewati basirah. Kalau Anda mengikuti ucapan-ucapan sidin, banyak Anda tidak mengerti. Jamin Anda banyak tidak mengerti. Kadang-kadang satu hadis dengan hadis lain bisa bertentangan, terlihat seolah-olah. Karena itu kita perlu ulama. Lalu Nabi berbeda, al ulama warasatul ambiya. Biarkan ulama yang memikirkan apa maksud Nabi, hadis Nabi. Biarkan ulama memikirkan apa maksud Quran. Kita ambil nang instannya aja. Paham instan? Nang jadinya, nang jadi mie-nya sudah. Kalau membuat mie itu urusan nang ngolah mie aja. Ulama itu sudah uyuh sidin memikirkan macam-macam. Kita ambil apa jadinya? Ya lah. Kayak ikam nih dudukan di sini. Saya Abdul Qadir Jalani berbicara, sudah diselidiki sidin ini habis. Nih contoh orang bungol. Orang bungol beragama, orang bodoh beragama, datang kepada kiai. Kejadiannya sebenarnya pada masa Imam Syafi'i, tapi ini kita berubah kepada kondisi sekarang. Kiai ini mengaji Al-Quran, dikumpulkan sidin orang mengaji Quran bersama-sama. Biasakan bergantian. Ini kiai ini bersama-sama membaca Quran, baca Quran bersama-sama. Karena membaca maulidan. Lalu ujar nang si orang ini, Kak, guru kiai ya. Kenapa pian jadi membaca bersama-sama Al-Quran? Maka di dalam Al-Quran itu ada kalimat begini, wa ija quri Al-Quran pastami'u lahu. Bila Al-Quran dibacakan, maka dengarkanlah. Maka logikanya kada boleh pian biimbai membaca Al-Quran bersama-sama. Membaca Quran ini tidak boleh. Berdasarkan ayat ini tidak boleh membaca bersama-sama. Berarti yang harusnya Pak Kiai ya, baca seorang, yang lain dengarkan. Nah itu sesuai Al-Quran. Gitu lah dalam Al-Quran bahasanya gitu lah. Ketahuan yang Kiai, langsung tahu Kiai, berarti orang ini tidak pernah belajar ilmu. Sudah dijawab oleh ulama dulu-dulu sudah. Imam Syafi'i sudah menjawab. Imam Suyuti dalam Lubabun Nukul fi Asbabin Nuzul sudah memberikan jawaban. Ayat ini turun berkaitan dengan sholat jahar, yaitu sholat Isya, lagi maghrib, subuh. Ketika imam membaca Al-Quran, maka makmumnya mendengarkan, membaca juga mendengarkan. Itulah sampai kenapa ada peraturan dalam kitab fikih. Kitab Al-Quran tadi bahan bakunya dicampur dengan hadis, jadilah tata cara sholat. Itu sudah dikuras, dihabiskan oleh para ulama terdahulu, dipahami. Nggak usah lagi kita mikirkan itu ya, terseleh otak akhirnya. Ya lah. Nah itu contoh. Maka demikian juga agama ini, mengenal Allah, memahami Allah. Ikuti Nabi tapi gunakan jar saya Abdul Qadir Jalani bain basirah kamu. Bagaimana itu maksud basirah? Coba kita. Wal basirah ainur ruh. Basirah itu adalah mata ruhmu. Basirah itu adalah mata ruhmu. Basirah nih
adalah mata ruhmu. Apa yang nama mata ruh ini? Para ulama, ahli-ahli sufi menyebut ain ruh itu adalah ruh kita memahami alam semesta dan sekeliling kita ini melewati hati kita. Namanya sir. Nama lainnya hati, kata orang. Di dalam hati itu ada namanya fuad. Fuad itulah yang disebut dengan sir manusia. Itulah matanya ruh. Ruh itu mata ruhani kita. Nah, jadi memahami agama itu dengan ruh. Jangan pakai otak. Pakai otak. Ini gimana, ayat ini gimana, hadis ini bagaimana? Sudah ikuti ulama aja. Sudah taklid aja kepada ulama. Selesai. Nggak usah kita menyelidiki. Barang jadi aja kita ambil. Nangis. Tubtahu fi maqamil fuadi lil aulia. Itulah yang dibukakan Allah bagi makom para aulia Allah, memahami agama dengan hati ain rohnya, dengan basirah fuadnya. Pahamlah? Kenapa orang itu jadi aulia Allah? Makamnya dekat dengan Allah. Dari makom awam naik ke makom khawas. Anda ini jadi dari makam khawas naik lagi ke makom khawasul khawas. Karena mereka mempraktekkan hidupnya menggunakan hati nurani. Contoh hati nurani tadi tuh yang kita tadi melihat alam semesta dengan kasih sayang, ya kah? Dengan permata indah, kasih sayang, enak lah. Melihat istri ini baik terus, anggap berbuat apa aja baik, biar istri ini bermamai kadang kita setawa, kita mengingatkan kita kasih sayang. Banyak aja kan sudah berbini sini. Nah, karena nang belum berbini mudahan cepat. Janganlah didoakannya karena kecepatan bolang berdoa berbini. Kanuman karena berdoa. Cuma itu tadi tuh gambarannya. Kasih sayang. Nah, itu sudah menggunakan ain roh dah. Melihat sifat perbuatan Allah itu sudah menggunakan ain roh. Memahami Allah dengan ain roh. Nah, karena itu kata wazalika, yang semua itu ujar Syekh Abdul Qadir Jalani, la yahsulu bi ilmi zahir bal bi ilmil batin alladuni namanya. Itulah yang saya maksudkan kalian ini, wahai anak-anakku, kata Syekh Abdul Qadir Jalani, engkau melihat sesuatu itu harus dipahami karena ilmu itu terbagi dua dalam hidup manusia. Ilmu zahir dan ilmu batin. Karena itu tidak akan pernah menghasilkan ain basirah itu, kamu bisa menggunakan ain basirah itu kalau kamu bi ilmi zahir, dengan menggunakan ilmu zahir. Kamu harus juga menggunakan ilmu batin. Bila kamu dapat mencampurkan itu atau menggunakan ilmu batin, sampailah kamu di titik yang disebut dengan laduni, aladuni. Nah, ini dengarkan nasihat sini. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 65, wa 'allamnahu min laduna ilman, dan kami ajarkan kepadanya, siapa itu? Nabi Khidir alaihissalam, min ladunna ilman, dari sisi kami, laduni suatu ilmu. Belakangan berkembang di masa Rasulullah, nama itu menjadi ilmu ma'rifatullah. Nah, coba lihat, membacakan sambil. Fal wajib alal insan, maka wajiblah setiap manusia. Nah, wajib jasidin nih. Wajib itu seharusnya jangan dihindari ini. Bagi setiap manusia, tahsilutil kal aini min ahlil basair, semua itu menghasilkannya hanyalah dengan cara memahami manusia itu pada ain basirahnya. Min ahlil basair, di antaranya adalah bi'aqji talqin min waliyin mursidin yakbaru min alamil lahud, yang bisa belajar kepada orang-orang, para ulama-ulama ahli ma'rifatullah, pahami ilmu ma'rifatullah dengan talqin mereka. Talqin itu dibacakan kepada mereka tentang ilmu ma'rifah, yaitu ilmu yang bisa menuntun hati nurani kita kepada kebenaran sejati, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Talqin itu yaitu mendengarkan, memahami. Karena ilmu ini sangat penting, ain basirah. Karena itu, nah, Mbak itu bilang, ilmu itulah nanti dikenal yakni asyariah wal ma'rifah. Disebut dia syariah, itulah ilmu zahir. Disebut ma'rifah, itulah ilmu batin. Jadi ilmu batin itu
bukan yang kebatinan itu lain, yaitu ilmu ma'rifatullah. Ilmu ma'rifatullah itu apa? Ada 4 yang dipelajari. 1, asar Allah, bekas Allah. Bekas Allah ini bekasan Allah. Ada ilmu syariah, ada ilmu ma'rifah. Fa'amara bisyariati ala zahirina. Maksud kami memerintahkan mempelajari itu adalah ilmu syariah, itulah ilmu zahir. Wabil ma'rifah, adapun ilmu ma'rifah ala batinina, itulah pada batin kita itu, yaitu ilmu ma'rifatullah. Nah, jadi ilmu zahir itu ilmu syariah umum. Al-Quran, semua Al-Quran itu tek itu umumnya itu adalah ilmu zahir. Apa yang ada di dalam hadis-hadis itu ilmu zahir semuanya. Zahir. Kawannya biasanya dengan akal. Maksud-maksud di dalamnya belum banyak tahu, disarikan oleh ulama. Jadilah ilmu fikih, jadilah ilmu tauhid, jadilah ilmu tasawuf atau ilmu ma'rifatullah. Sudah tersaring-saring seperti kita bikin jamu kah, Pak? Keingatan jamu lah. Ada orang pakai Pak, beterak. Beterak. Kalinya ada pas lewat ada becane pina miring isidin. Trak-trak anyar. Terus saya trak-trak kino nang anyar terus. Wah, dah sekalinya mah pina belaju sidin pada becane. Umpat jo becane di kaca sepin miringi. Gas saya lagi bimat lagi guys. Wah, gas. Masih jo miringi becane. Bingung sidin nih. Maju laju sidin kebut jalan 60 lebih lah. Beca pan si kawa aja miringi lagi. Wah, sidin apa ini? Makan jamu apa orang ini sidin? Jadi kuat banget tukang beca nih miringi sidin. Jasian sudah itu begemet juga becanya. Oh mbak Jasidin aku begemet juga. Laju juga nih, kalau laju pulang berjalan pulang mau patis mah jamu apa nih? Ini kan ada beras kancur lagi nih kira nih. Otakku nih Jasidin nih. Udah keluar dari mobil, apa begemet kan mau iringi juga becen begini. Paraknya keluar dari mobil. Sekalinya becanya tersangkut di belakang truk. Becanya tersangkut di belakang truk ya Pak. Tahu lah tersangkut lah tahu ya kalau lah. Orang Banjar semuanya tersangkut tuh terkait. Cari isidin mana anunya nih tukang becanya kada ada lagi. Pak ya isidin nih. Ndai sangkanku isidin jamu. Nah itu nang melihat jahir janjata ya kah? Disangka beca mengiringi hebat banget jamu apa ini salah sangka gara-gara melihat nang jahir. Perhatikan nang batin. Mbak dilihat kenyataannya ini tersangkut sekalinya. Nah tersangkutnya itu nang kita perhatikan. Ini kisah jahir batin lah. Kada begayaan tuh begayaan juga ya lah. Maka hendaklah itu adalah min istima'ihima ilmul hakikah. Maka hendaklah kalian menggabungkan kedua ilmu itu, syariah dan ma'rifah. Itulah yang disebut dengan ilmu hakikah. Dapatlah engkau nama maksud daripada hakikat di dalam. Hakikat itu bagaimana? Nah contoh tadi ilmu-ilmu hakikat itu sudah masuk kepada ruang tadi yang kayak Ibnu Taillah. Kamu berusaha beribadah itu bukan kamu yang hebat, tapi karena semata-mata bantuan rahmat Allah Subhanahu. Nah itu tuh hakikat tuh. Itu sudah hakikat tuh. Apalagi kaya sugih, ternyata aku ini bukan hebat, bukan apa-apa aku ini. Semua ini semata-mata karena Allah mengayakan. Oh, pianilah ma'rifatullah tinggi sekali lah, memahami Allah itu luas sekali. Amalan apa piani? Kada amalannya. Semata-mata karena Allah lah yang menyampaikanku, yang memberitahuku. Makanya Umar Ibn Khattab ketika ditanya, seperti juga Ali bin Abi Thalib mengatakan, kalau Umar ditanya, a'rafallah, aku mengenal Allah, a'rafullah, aku mengenal Allah, birrabbi, dengan Tuhanku juga, billahi, dengan Allah juga. Aku mengenal Allah semata-mata karena Allah, bukan kehebatanku. Ini basirah. Jadi kesimpulan dari yang disampaikan Syekh Abdul Qadir Jailani hari ini, bahwa Rasulullah SAW diutus ke dunia mengajarkan kepada kita ya, ilmu zahir dan ilmu batin.
Jangan hanya memahami Rasulullah itu johirnya saja, tapi juga pahami batinnya. Bagaimana memahami batin? Itulah banyak di dalam kalimat-kalimat yang membingungkan kita. Sebenarnya itu bagian daripada batin. Contoh, beliau menyuruh orang bekerja, yalah, karena dengan bekerja itu akan dapat rezeki, ya kan? Tapi satu sisi Sidin mengisahkan lagi la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kenapa bertentangan nih? Yang mana juga benarnya? Yalah. Nah, disitulah percampuran antara yang johir dengan yang batin. Nah, tadi yang johir seolah-olah kita yang sholat. Kita apa lagi? Yang apa lagi? Nah, kita sholat, kita bersedekah, kita naik haji, kita apa lagi? Mampulah mengerjakan ibadah-ibadah yang disuruh oleh agama. Padahal yang kita kerjakan itu pakaian Rasulullah. Pakaian paham ya? Kalau pakaian, nah pakaian Rasulullah tuh kita gawe ini. Ini tersambung semua dengan Allah. Lalu dapat lagi ilmu batin di dalamnya. Dari batin, pil batin ya saya berdoa darinya. Apa batin di dalamnya? Kalau ini pakaian Rasulullah semuanyaan, berarti amal ini ya amal Rasulullah, bukan amalku. Ya kah? Aku mengerjakan karena dorongan Allah, maka amalku ini juga amal Rasulullah, pekerjaan yang sudah dikerjakan Rasulullah. Apa hebatnya aku ini? Tidak ada lagi. Yang ada adalah terlihat hanya Rasulullah yang beramal. Itulah hakikat daripada Nur Muhammad. Mala al-Aqwan, isi daripada syariah itu adalah Nur Muhammad. Kada paham nang ini kada apa-apa, tapi mudahan besok-besok akan mengerti sendiri. Tapi tolong menggunakan hati nurani, jangan pakai akal. Ulun guru kada mengerti, kada apa-apa, kada mengerti. Anggap aja kisah film aja ini. Ayo kada apa-apa, nanti insyaallah mengerti. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdul Zikri fa'alam annahu la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Allahu Allah, 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 hu. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman man ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawa izu wa tunalu bihil rogo ibu wa husnul khawatim iwa yasaskal gomamu biwazihil karimi wa ala alihi wa sobihi fi kulli lamhati wa nafasim bi adadi kulli ma'lu milak. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda izu wa tunalu bihi rogo ibu wa husnul khawatimi wa yasaskal gomamu biwajihil karimi wa ala alihi wa sobihi fi kulli lamhati wa nafasim bi adadi kulli ma'lumilak. Allahumma sholli salam milata wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil uqadu wa tanfariju bil kurabu wa tuqda hawaizu wa tunalu birogo ibu wa husnul khawatimi wa yasasal gomamu biwazihil karimi wa ala alihi wa sahbihi
fi kulli lamhati wa nafasin biadadi kulli ma'lum ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.